nanti kita cari inspirasinya di tempat pancing dulu ya. Oke. Jadi nyari inspirasi dulu, karena modif motor itu nggak harus mikirnya jauh ke depan. Halo, selamat datang kembali di channel Respit Shop. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Hari ini di depan saya ada motor Aerox punya Bro Raymond. Hari ini kita akan mereview motor ini, karena selama konsumen RRS yang kesini, ini paling the bestnya ya, paling mengkilap. Jadi saya tertarik untuk nge-review motor Aerox punya Bro Raymond. Tonton terus, kita akan nge-review part satu persatu, mulai dari depan sampai belakang. Dan ini unit Aerox tahun 2018. Oke, ayo kita mulai dari depan. Nah, sebelum gua review motor ini, gua buka dulu maskernya biar nggak terlalu ngap. Karena kita ada di ruangan ini juga udah steril, jadi nggak ada virus COVID. Nah, kita mulai dari depan. Nah, ini motor tampak depannya masih spakbornya masih standar, dan untuk peleknya sudah dipainting juga, di painting di tempat kami RSS Paint Shop. Dan untuk suspensi depannya Bro Raymond juga sudah ganti pakai YSS Ford Kit. Dan untuk disc brake sendiri ini pakai TDR yang floating, diameternya sama seperti standar. Dan untuk pengereman depan, karena tenaga mesinnya sudah di-upgrade juga, pengereman depannya juga sudah diganti dengan KTC 2 piston ya, 4 piston. Jadi biar bisa performa engine-nya meningkat, pengeremannya juga harus di-upgrade. Supaya apa? Jadi ketika ngebut, pengeremannya juga support. Dan untuk ban sendiri juga masih pakai Bro Raymond juga sudah ganti menggunakan ban Diablo Rosso Corsa, ukurannya 120/70 ring 14. Nah, ini ada yang menarik dari motor ini. Jadi ada bagian bodi yang kalau mau dibilang ini bodi kasar ya. Ini bodi kasarnya udah dicat sama Bro Raymond, warnanya orange flow. Nanti kita akan bahas lagi untuk bagian-bagian mesin. Tadi kita udah bahas kaki-kaki belakang pun juga sama. Sudah pakai shock YSS G Racing. Kenapa pilih shock YSS G Racing? Karena bisa di adjuster reboundnya maupun preloadnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mesin sendiri, motor ini tadinya motor standar, full standar. Bro Raymond datang ke sini masih kondisi full standar. Tapi dia minta ke kita untuk upgrade mesinnya. Nah, untuk blok sendiri kita pakai blok TDR ukuran 63 mm. Dan untuk silinder headnya sendiri kita juga masih pakai silinder head standar, hanya sudah di porting polish. Dan camshaftnya juga sudah diganti sama mekanik dari Respit Shop. Dan untuk total upgrade mesin, radiator, knalpot, CVT maupun sliding shaft, total horsepower yang dicapai kurang lebih 19 horsepower. Jadi ini pencapaian
paling tertinggi yang ada di race pit shop di motor Bro Remon. Jadi klepnya masih, valve-nya masih pakai standar, hanya pulinya sudah ganti puli TDR, sliding shaft-nya sudah pakai sliding shaft TDR yang dual purpose. Jadi kita waktu itu kita nyetingnya pakai yang stop and go. Jadi biar di kondisi Jakarta tenaga motornya selalu optimal. Dan untuk radiator sendiri juga ini sudah diganti sama produk dari AAI, volumenya lebih besar daripada standar. Kenapa kita ganti radiator? Karena motor ini sudah bore up, butuh pendinginan yang maksimal. Dan ini juga ada cover radiator dari LT. Jadi ini juga kenapa ditambahin cover radiator ini, untuk membantu asupan udara biar radiatornya lebih dingin. Dan untuk knalpot sendiri kita pakai juga produk dari RSS untuk Aerox. Jadi ini didesain khusus Aerox standar maupun bore up. Jadi maksimal yang buat pakai knalpot ini untuk Aerox dari standar sampai bore up 200 cc. Kalau untuk lebihnya karena pipa depannya kita nyeting memang khusus buat Aerox. Kalau udah cc-nya lebih dari 225 cc, kita nggak rekomen pakai knalpot ini. Tapi buat teman-teman mau coba silahkan, karena setiap mekanik punya settingan masing-masing. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas mesin. Nah, untuk elektroniknya sendiri kita pakai ECU dari Apitek yang kita sudah setting di atas Deno, dan kita target AFR rata-rata itu sekitar 12.7 untuk Aerox bore up 63 mm atau Aerox bore up 185 cc. Jadi kita bikin AFR-nya 12.8 karena sesuai dengan kompresi yang kita setting sekitar 12,5, jadi kita kasih AFR-nya 12.8. Dan ini ada tambahan lagi perangkat-perangkat depannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kaliper remnya, master remnya juga sudah pakai KTC. Dan ini juga windshieldnya sudah diganti merek Sekbil yang smoke. Dan untuk pengereman belakangnya, nah ini yang paling saya suka dari motor ini, pengereman belakangnya dia masih pertahanin bawaan motor. Kenapa saya senang? Karena kalau Aerox yang sudah di custom terus rem belakangnya dikasih cakram, menurut saya sudah terlalu banyak modif. Dan kalau sudah kita modif rata-rata sih kurang presisi, dan bracket kaliper itu sering bermasalah. Oke, gue udah bahas semua dari depan sampai mesin. Buat teman-teman yang pengen lebih detail boleh komen di kolom komentar atau hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Nanti kita akan kasih penjelasan detail dari harga sampai proses pengerjaannya. Dan gua akan ngobrol-ngobrol sama yang punya motor ini, Bro Remon. Om. Nah, ini ada Om, apa kabar Om? Baik. Nah, ini Bro Remon yang punya motor Aerox ini. Nah Bang, saya pengen tanya, kenapa awalnya Abang tertarik untuk datang ke RSS ini? Awal datang ke sini tuh tahun lalu ya? Ya, akhir tahun. lalu. Jadi ceritanya dulu itu emang hobi motor. Iya. Cuman kalau untuk modif-modif itu cuma ketampilan aja. Betul. Jadi waktu itu sempat cari referensi akhir untuk modif mesin segala macam. Akhirnya ketemulah di Race Pit Shop. Nah, jadi waktu itu datang motor kondisi belum seperti ini ya Bang, masih full standar ya? Masih standar. Seingat saya motor ini waktu pertama kali ke sini full standar, warnanya masih hitam sama merah marun ya? Iya, merah marun. Udah hitam polos atau yang merah marun udah? Merah marun. Nah, hitam sama merah marun. Nah, ini dari dulu sampai sekarang datangnya ya begini terus, motornya bersih. Nah, itu yang saya paling suka sama motor ini karena kebersihannya terjaga. Jadi motor bersih itu udah pasti kencang. Nah Om Remon, ini kan motor udah di bore up, pemakaian kurang lebih ada nggak
sudah di atas 3.000-an kilo. Oh, udah. Nah, pemakaiannya sudah untuk tenaganya sendiri dari awal jadi sampai sekarang tuh ada perubahan nggak? Kalau tenaga selama ini sih masih oke sih. Maksudnya perubahan penurunan gitu sih kayaknya nggak ada. Karena juga apa? Rajin perawatan juga. Nah itu jadi motor bore up. Jadi Bro Raymond sendiri juga ke bengkelnya itu tertib, setiap pergantian oli, servis mesin. Jadi jadi sampai sekarang nih motor ini udah lebih dari 3.000-an kilo, belum pernah servis besar ya. Servis besar akhir bulan kemarin kayaknya. Nah, jadi mungkin udah kilometernya sekitar 2.800-an. Jadi kemarin servis besar itu kalau motor bore up seperti ini paling kita cuma ganti ring, gear clap, seal clap, oli maupun seal-seal yang lain. Tapi kalau untuk pengerjaan yang ekstrim atau servis karena ada masalah itu hampir kecil. Karena kondisi sekarang terus aman ya Bang ya, motor nggak ada kayak overheat atau air nyebrang, nggak pernah terjadi ya. Nggak ada, selama ini aman sih. Hanya pernah satu yang terjadi karena hujan rendam air pas parkir ya. Iya. Motor ini atau bukan? Yang satu lagi. Oh, yang satu lagi modelnya sama, punya adiknya Bro Raymond, habis servis kondisinya hujan kerendam air, tapi bagian CVT doang, jadi motor nggak jalan, air kemasukan air, jadi selip. Tanya Mas Touring bawa sampai mana paling jauh? Nah, saya juga mau nanya-nanya pas touring, kan waktu itu kalau nggak salah kita pernah bareng ya Om ya, ke mana? Pelabuhan Ratu. Nah itu kan kita lewat daerah Cikidang. Untuk suspensi sendiri, tenaga mesin sendiri, komennya bagaimana Om? Pertama dari suspensi dulu. Wah, kalau suspensi rasanya jauh banget sih dari standar. Lebih enak, lebih stabil, lebih nyaman juga. Pengeremannya juga oke semua ya. Oke. Nah Bang, tadi kan kita udah ngobrol masalah suspensi, masalah ini. Nah yang paling penting saya pengen tahu, selama Abang kerja mesin di sini atau servis semua di sini, durability-nya selama Abang pakai kurang lebih sudah mau setahun ya? Iya, hampir setahun. Hampir setahun. Nah itu komennya gimana Bang, durability-nya? Kalau durability-nya oke sih, sejauh ini selama perawatan, karena perawatan rajin juga kali ya. Itu part-part yang diganti atau itu lebih sedikit sih. Lebih sedikit. Oke. Jadi intinya mau part sebagus apapun, tapi servis atau maintenance-nya nggak rutin, sama saja. Jadi balik lagi ke konsumen masing-masing atau buat teman-teman yang nonton, motor bore up itu kenapa harus lebih rutin servis, karena dari basic standar cuma 11 horsepower kita sudah naikin jadi 19 horsepower, itu sudah mau hampir 100% dari angka standar. Jadi otomatis misalnya standar kita servis 2000 atau 1000 sampai 1500 km, mungkin motor bore up itu bisa angka di bawah itu. Nah ini Abang kira-kira biasa ganti olinya berapa ribu kilometer? Kalau ganti oli biasanya di range-nya itu 1000 sampai 1200-an. 1000 sampai 200, 1000 sampai 1200. Jadi Bro Raymond ini tinggalnya di Pamulang. Pamulang ya? Ya, Bojong Sari sih. Bojong Sari. Jadi kurang lebih kalau dari Cibinong ke Pamulang itu kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam. 1 jam. Kalau nggak macet. Ya, kalau nggak macet. Karena daerah situ daerah macet, apalagi di Pasar Parung. Ya. Nah, Bang, kan itu Abang di daerah macet tuh. Selama Abang macet-macetan, temperatur aman aja? Temperatur aman. Nah, aman. jadi di daerah Parung tuh ada dekat pasar, tempatnya, setiap hari pasti macet. Jadi selama Bang Raymond macet juga komennya ya temperaturnya bagus. Kalau motor nggak stabil, otomatis di daerah macet itu temperaturnya pasti lebih tinggi. Nah Bang, pengen tahu lagi nih, Abang punya impian apa sama motor ini nih untuk next ke depan? Kan kemarin saya lihat Abang udah ngecat nih, pelek, cover yang orange flow. Nextnya apa nih Bang? Mungkin nextnya apa ya?
Lagi nyari rekomendasi dulu. Nyari konsep-konsep lagi itu mungkin dari Kare ada Kalau atau gimana? nanti kita cari inspirasinya di tempat pancing dulu ya. Oke. Jadi nyari inspirasi dulu karena modif motor itu nggak harus mikirnya jauh ke depan. Mungkin kita nyari inspirasi. Next Bang Raymond mungkin mau cat velg atau cat body lagi. Warna, dengar-dengar sih warna biru, tapi masih punya banyak pertimbangan dulu. Buat teman-teman ada rekomen buat next modifnya apa, boleh komen di bawah biar Bro Raymond baca, jadi bisa jadi acuan. Oke, terima kasih Om. Oke. Sekian Sama-sama, ngobrol, tetap makasih juga nih. jaga kesehatan, jaga jarak, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel ini. Jaga kesehatan dan tetap gaspol. See you next video. Bye bye.